Di tengah pandemi COVID yang berdampak terhadap sektor perekonomian, pemerintah Indonesia tengah menggalakkan usaha mikro kecil menengah di kalangan masyarakat guna mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi. Di Jalan Medan Binjai, Sumatera Utara ada sebuah usaha mikro kecil menengah yang cukup unik, yaitu kerajinan tangan berupa lukisan dan pajangan berbentuk hewan yang memanfaatkan sabut kelapa dan sikat yang tidak terpakai lagi. Kerajinan tangan yang berbahan dasar dari sabut kelapa dan sikat ini diolah menjadi berbagai macam bentuk yang cukup menggemaskan, mulai dari lukisan para tokoh dan pejabat negara hingga aneka bentuk binatang yang terbuat dari sikat. Bahan dasar sabut kelapa diolah menjadi lukisan dengan berbagai macam jenis, mulai dari hewan hingga lukisan para tokoh bangsa seperti Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, hingga Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak. Sementara kerajinan yang berbahan dasar sikat diolah menjadi berbagai macam bentuk hewan seperti kalajengking, laba-laba hingga kura-kura. Untuk menghasilkan lukisan dari sabut kelapa, biasanya proses penjemuran bisa memakan waktu 3 hingga 7 hari lamanya agar bentuk lukisan yang dihasilkan dapat terlihat sempurna. Dan untuk membuat kerajinan tangan hewan dari sikat yang tidak lagi terpakai ini, biasanya tidak memakan waktu yang lama. Usaha mikro yang telah berjalan selama 15 tahun ini awalnya hanya berusaha memanfaatkan sikat dari sabut kelapa, yang sudah tidak terpakai atau hasil produk yang gagal dari pabrik, lalu dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan yang dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah. Usaha ini sempat terhenti saat pandemi COVID mulai melanda pada 2 tahun lalu. Untuk mendapatkan berbagai macam kerajinan tangan yang cukup menggemaskan ini bervariasi, Anda harus merogoh kocek mulai dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Kalau untuk proses awalnya itu kan ada, kita terbagi dua nih. Terbagi dua, ada bagian untuk yang memegang bahan baku, lalu kemudian yang bagian menggarap atau eksekusi lukisan. Nah, untuk saya sendiri itu saya harus menunggu dulu si teman yang pertama ini menggarap bahan bakunya di kanvas seperti sabut kelapa, lalu kemudian serbuk kayunya. Setelah penjemur, setelah itu kering, bisa digarap, baru saya bisa melukis dengan kopi. Gitu. Tingkat kesulitannya di mana, Bang? Nah, kalau tingkat kesulitan, karena kebetulan saya yang memegang di bagian eksekusi lukisan, itu yang paling susah yang pertama itu di bagian-bagian detailnya itu yang pertama pengambilan kemiripan, itu yang paling sulit. Lalu yang kedua, bagaimana menghadirkan emosi atau nyawa di dalam wajah itu tadi. Usaha ini sudah berjalan kurang lebih 15 tahun yang lalu. Dimulai dari awalnya pembuatan sikat sabut kelapa. Terus pernah pilot, jadi dimulai lagi pada tahun 2015 lalu dengan inovasi tampilan produk yang lebih banyak lagi. Apa inspirasinya sehingga membuat produk baru? Inspirasinya karena pembuatan sikat itu kan kalau ada sikat yang patah itu sudah nggak bisa digunakan lagi. Terus itu jadi BS dan dibuang. Jadi kami buat menjadi replika, jadi bisa lebih bermanfaat. Oh, berarti buat replika ini dari bahan-bahan yang udah nggak terpakai gitu, sikat-sikat yang udah nggak terpakai? Enggak juga, cumannya awalnya inovasinya dari sana, gitu. Ada berapa jenis macam Kak? Maksudnya? Produknya? Produknya masuk di bagian itu gimana? Maksudnya produk apa aja yang ada di sini, Kak? Lukisan kan? Yang di sini yang adanya lukisan, terus replika, sikat, itu aja.